terus. Selamat datang di channel Film Terus, dan kalian di sini akan melihat alur cerita dari film Mes yang dirilis pada tahun 2021. Film ini adalah salah satu film unik menurut Mimin ya, karena di sepanjang film ini latar setting tempatnya adalah hanya di satu tempat saja, yaitu di sebuah ruangan yang begitu sempit. Meskipun berada di satu kamar yang begitu sempit, namun cerita dan pesan dari film ini dapat tertularkan dengan baik. Penasaran bagaimana? Langsung saja check it out. Pemandangan sebuah gereja mini dengan rindangnya pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Judy, seorang pegawai volunteer di gereja tersebut, keluar dari mobil memasuki gedung dengan membawa tas berisi makanan dan minuman. Ia menyapa seorang guru yang tengah memberikan pelatihan piano kepada seorang anak kecil. Setelah beberapa saat mendengarkan lantunan piano, Judy berangsur melangkah turun menuju ke ruang pantry. Anthony, pegawai volunteer lain, tengah mencuci piring yang dibiarkan kotor semalaman. Mengetahui hal tersebut, Judy merasa tidak enak hati karena membiarkan Anthony melakukan kesibukan yang seharusnya dilakukannya. Namun Anthony menanggapinya dengan santai dan menyuruh Judy untuk tidak merasa bersalah. Judy kemudian menata sebuah ruangan kecil yang masih termasuk dalam bagian gedung gereja. Ruangan tersebut relatif sempit, namun masih dapat menampung sekitar 5-7 orang. Dan sepertinya ruang tersebut memang digunakan untuk diskusi grup atau rapat kecil. Dengan dibantu oleh Anthony, Judy melakukan setting sebuah meja bundar mini yang diletakkan di tengah ruangan, lalu menempatkan 4 kursi pada sisinya. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil memasuki area parkiran. Seorang yang berprofesi sebagai mediator bernama Kendra mendatangi gereja dan diketahui sebagai orang yang memesan ruang yang dipersiapkan Judy dan Anthony. Judy dan Anthony menyambut Kendra di depan. Mereka lalu mengajak Kendra masuk melalui ruang ibadah utama gereja dan melewati pantry untuk menuju ruang diskusi tadi. I've never actually met Linda. She's not a parishioner. I'm assuming that she did. Kendra bertanya sampai kapan latihan piano berlangsung, karena dari depan pintu ruang diskusi suara piano masih terdengar dengan jelas. Rupanya Kendra bermaksud untuk memastikan kliennya tidak terganggu oleh suara lain. Ia pun meminta apakah pelatihan piano tersebut diselesaikan lebih cepat. Anthony sebenarnya menyarankan pintu tersebut ditutup, namun Kendra ingin kondisi hening yang lebih. Mendengar permintaan Kendra, Judy menjawab akan berbicara kepada pelatih untuk menyelesaikan pelatihan dengan segera. Oh shoot, yeah, that's a problem. Do you want to see the room? Yes, please. Okay. Kendra melihat-lihat setiap sisi ruang diskusi untuk memastikan tidak ada hal-hal yang dapat mengintimidasi kliennya. Semua susunan meja dan kursi yang ditata sudah pas baginya. Saat Judy bermaksud menaruh kotak tisu di tengah meja, Kendra tidak setuju karena hal tersebut mengganggu pemandangan dan suasana. Freaky. Put it to the side or maybe back over there. Right, I'm sorry, of course. Kendra begitu teliti melihat interior kecil. Baginya hal sekecil apapun yang bisa mengganggu emosi dan mental kliennya perlu untuk dieliminasi. Judy ini orangnya gak enakan. Sedikit-sedikit ada yang dibenahi oleh Kendra. Ia buru-buru minta maaf. Di satu titik Kendra pun jadi jengah dan meminta Judy untuk tak bersikap tak enakan dan meminta maaf terus-terusan. I think so. Great. The placement of the table is good. It's fine. Kendra lantas mengapresiasi Judy yang berinisiatif menyiapkan makanan dan minuman dalam ruangan, meskipun hal tersebut tidak digubris oleh klien nantinya.
Ada satu pemandangan yang tidak bisa mengganggu bagi Kendra. Hiasan berwarna-warni berbentuk hati yang menempel di jendela. Namun karena itu merupakan karya anak-anak kecil di gereja, ia pun berusaha memakluminya. Oh. Pasangan suami istri bernama Jay Perry dan Gail Perry dari dalam mobil mengamati gereja tempat judi tadi. Rupanya mereka berdua ini adalah klien Kendra yang bermaksud mengadakan pembicaraan serius dengan orang lain di ruang diskusi gereja tersebut. Gail mengamati gereja dengan suasana bercampur aduk antara marah dan sedih. Driving. What? Pull up around the corner there, over there somewhere. Just go. Jay kemudian mengajaknya ke sebuah ladang gandum yang lapang untuk menenangkan diri. Jay bertanya kepada istrinya apakah dirinya siap untuk pembicaraan di gereja. Aslinya Gail merasa bingung dirinya antara siap dan tak siap. Jay kemudian meyakinkannya untuk kembali ke gereja demi mendapatkan hidup yang lebih baik ke depannya. Anything you don't want to do. Right? That's No, not fair. it's you know, it's not. But mereka akhirnya tiba disambut oleh Kendra, Judy, dan Anthony. Kendra kemudian mengantarkan pasangan tersebut untuk memasuki ruang diskusi dan menjelaskan administrasi yang perlu mereka penuhi. Gail sempat bertanya apakah lawan bicara mereka di pertemuan tersebut akan jadi datang. Kendra menjawab, tentu saja. Will they be here soon? I just spoke with them. They should be here any minute. Oh. Lawan bicara mereka pun tiba. Sama, mereka juga pasangan suami istri bernama Richard dan Linda. Sejauh ini belum jelas apa yang akan mereka perbincangkan atau perdebatkan. Yang jelas, kalian harus tetap mengikutinya, guys. Mereka saling sapa setelah lama tidak bertemu, saling menanyakan kabar masing-masing dan keadaan masing-masing. Linda membawakan sebuket bunga untuk Gail. Bunga tersebut diterima, namun entah mengapa Gail agak berat hati menerimanya dan terasa aneh. Mereka kemudian duduk di bangku yang sudah disiapkan di balik meja bundar mini. Kendra membuka percakapan secara singkat. Ia merasa senang kedua pasangan suami istri akhirnya dapat bertemu untuk memperbincangkan hal yang sepertinya sangat serius. Ia pun kemudian meninggalkan ruangan untuk privasi yang lebih kepada kedua pasangan tersebut supaya dapat menggali percakapan secara bebas. Meet you both. you too. Bunga diterima oleh Gail kemudian dipindahkan dari meja supaya tidak mengganggu pemandangan. Entah mengapa, ketika di ruangan menyisakan mereka berempat, suasana mendadak berubah menjadi canggung. Mereka semua terlihat kesusahan untuk membuka topik. Pada akhirnya mereka membahas perjalanan mereka menuju gereja tersebut. Diketahui Richard dan Linda sebenarnya tinggal di luar kota, namun mereka menyempatkan pertemuan tersebut dan menaiki pesawat untuk tiba. Dan sebenarnya pertemuan tersebut sepertinya sangat penting baginya. But thank you for agreeing to meet us. Making the journey. I know I'm not easy to get to. We're happy. Mereka kemudian saling menanyakan anak mereka masing-masing. Gail memperlihatkan foto anak perempuannya bernama Sophie yang kini sudah menginjak dewasa. Kemudian dengan sedikit rasa sedih dan menahan tangis, ia menunjukkan dua foto anak laki-lakinya bernama Evan saat berusia 3 tahun dan 12 tahun. Jay sedikit menceritakan kegemaran Evan saat itu yang begitu pandai di olahraga. Melihat foto-foto tersebut, Linda malah menangis seperti ada rasa penyesalan dan rasa bersalah. You're so stupid because ridiculous. I'm sorry. It's okay. Tak ingin tenggelam dalam suasana sedih, Gail langsung merebut kembali foto-foto tersebut dari tangan Linda dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Sebenarnya Linda juga sudah membawa foto-foto anaknya dan ingin dibagikan kepada Jay dan Gail. Namun Jay tampak tak setuju, sepertinya ada permasalahan pelik antara kedua keluarga ini ya guys.
Gil beranjak dari kursi, mengambilkan tisu untuk Linda yang tengah menangis. Sekali lagi, Linda berkeinginan menunjukkan sesuatu kepada Jay dan Gil. Namun bukan foto, melainkan sebuah toples yang jadi favorit anak laki-lakinya. Ia menceritakan toples tersebut digunakan anaknya untuk mengoleksi siput. Aneh emang guys. When 4th and 5th grade, right? No, younger than that. No. And weird. It was a little. He just Dari percakapan berikutnya, diketahui Jay dan Gil selalu mengirim surat kepada Richard dan Linda. Dari situ juga, pasangan Richard dan Linda mengetahui bahwa Gil kini meng-hire seorang terapis untuk mengembalikan kondisi psikisnya. Jay menambahkan berkat terapis tersebut, istrinya kini berangsur mulai stabil dan tak bersikap dendam. Apa maksudnya ya? That's important to be curious. Jay pun menambahkan di pertemuan itu, ia dan Gil tak bermaksud untuk menyerang Richard dan Linda, melainkan ingin sembuh dari tekanan batin yang menghantui mereka selama ini. Richard mengapresiasi semua langkah yang sudah dilakukan oleh Jay dan Gil. Namun di satu kesempatan, Jay merasa perlu mengadakan pertemuan tersebut untuk membahas kasus yang masih tidak bisa diterima oleh ia dan istrinya karena penasaran. I wouldn't know what else to do with her today to talk about that. Oh, I don't think it's not relevant. Mengutip dari perkataan Presiden, Jay berujar tidak seharusnya mereka saling membunuh. Begitupun dengan Richard yang berkata sebagai warga negara yang baik, mereka harus menjalankan kewajiban mereka. Fallacy. That's their. It's not possible to address both. It's insulting. Yes, we items from the house. No, you'd want to help him. Nah, dari situ kasus yang mereka hadapi di masa lampau dan alasan mereka mengadakan pertemuan di gereja tersebut pun menjadi jelas. Hal tersebut dimulai ketika Richard mulai menyinggung kesalahannya dan ketidakmampuannya mengubah masa lalu. Gil malah tertrigger dengan perkataan Richard tersebut dan mencecarnya dengan pertanyaan kesalahan apa yang dimaksud olehnya. Jay sedikit menenangkan Gil yang mulai goyah emosi dan menyarankannya untuk menanyakan cerita tentang anak laki-laki Richard dan Linda yang bernama Hayden. Your part. I want to know what you're referring to. Tell me what you remember. Richard bertanya-tanya mengapa Gil begitu penasaran dengan kisah putranya. Gil dengan lantang menjawab karena Hayden telah membunuh putranya yang bernama Evan. Son, because he killed mine. Duar, ternyata mereka membicarakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak Richard dan Linda kepada anak Jay dan Gil sebagai korbannya. Suasana hening seketika. Tak ingin suasana menjadi kacau, Linda memberanikan diri menceritakan seluk-beluk tentang Hayden. Dalam penjelasannya, kita mendapatkan gambaran bahwa Hayden ini adalah anak yang pemalu, tidak punya banyak teman dalam arti bukan nakal atau jahat, dan cenderung untuk mengurung diri, terisolasi dari kehidupan sosial pertemanannya. Si Hayden juga begitu menyukai alam bebas dan hewan. there were fantasy games like Brolin seemed to know how to be outside. He loved the outdoor thing. Gil tak puas dengan jawabannya. Ia pun sudah tahu seluk-beluk dari berkas perkara. Yang ia maksud adalah apa hal yang ada di diri Hayden yang membuat Richard dan Linda merasa takut. Linda menjawab bahwa gerak-gerik putranya sama sekali tak membuatnya khawatir. Gil pun sempat mengaitkan dengan perilaku Hayden yang suka bermain game tembak-tembakan di usia yang ke-13. Ia curiga game tersebut mempengaruhi anak itu. Pendapat Gil tentunya disanggah oleh Linda. What are we doing? You say you want. We need your help with that. Melihat istrinya out of control, Jay berusaha menyadarkannya bahwa pertemuan tersebut bukan untuk menginterogasi. Gil menyadari itu dan kini berusaha tenang. Jay berseloroh ingin memulihkan emosi dengan pertemuan tersebut. Lantas ia meminta bantuan Richard dan Linda untuk melanjutkan ceritanya. I'm willing to help.
Keluarga Richard pindahan dari sebuah kota. Ia kemudian memasukkan putra tertua mereka bernama Stephen untuk kuliah. Begitupun Hayden yang pindah SMA. Namun di SMA barunya tersebut, Hayden tak punya banyak teman, bahkan dengan kakaknya pun tak memiliki kedekatan layaknya saudara kandung. Jadi, yang ada di pikiran dari Richard dan Linda sebagai orang tua adalah bahwa Hayden selama ini kesepian. So Stephen, who was sometimes I wish that the boys had. And that's when he began to spend more time on the computer. Mereka pun akhirnya memperbolehkan Hayden bermain game online karena dari situ Hayden mendapatkan interaksi dari orang lain dan Richard berpikir itu bagus untuk perkembangan sosialnya. Awalnya memang terlihat baik-baik saja. His grades were assigned. He didn't require attention. Lantas Jay bertanya mengapa mereka berdua tak melaporkan kondisi Hayden ke bimbingan konseling SMA. Linda menjawab, pihak sekolah tidak bisa diganggu. Sampai Linda bercerita tentang keanomalian Hayden yang menaruh rasa suka pada guru matematika laki-laki saat itu. Wih, dasar. Kayaknya apakah psycho? Dari situ Richard meyakini bahwa Hayden mengalami depresi saat itu. Diketahui juga Richard dan Linda sudah berusaha menggunakan jasa terapis untuk menyembuhkan mental dan psikis Hayden. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya mereka berdua memilih membiarkan Hayden untuk bisa menyembuhkan kondisinya sendiri. Jay tentunya protes, ditambah Gail yang curiga mengapa Richard dan Linda tidak bisa merasakan tanda-tanda keanehan pada gerak-gerik Hayden. Sekali lagi, Linda menjawab tidak ada tanda-tanda sama sekali yang ditunjukkan Hayden di hadapan mereka. Richard pun jadi tersulut emosi karena pertanyaan-pertanyaan Jay dan Gail yang terkesan menyudutkannya. Ia lantas bercerita, bukan hanya mereka berdua saja yang sakit hati, tapi ia dan istrinya pun merasakan hal yang sama pedihnya sebagai orang tua setelah diolok-olok oleh tetangga, masyarakat secara luas, bahkan sekedar mengucapkan permintaan maaf di depan umum pun tidak diterima akibat dari kasus pembunuhan oleh anaknya itu. Hening sejenak, Jay sedikit memahaminya. Ia lantas berseloroh bahwa mereka sudah tanda tangan untuk tidak menuntut keluarga Richard secara berat. Yang istrinya inginkan adalah Evan bisa kembali. Namun tentu saja tidak mungkin. Percakapan kembali berlanjut sampai ternyata terkuak bahwa Hayden ini pernah membuat bom di Parakitan. Sungguh terlalu. Bahkan Richard dan Linda bercerita sudah berusaha mengorek dari mana anaknya memiliki minat terhadap bom. Sampai saat itu Richard hanya bisa mengira bahwa anaknya tersebut punya keinginan masuk ke dalam militer atau Departemen Pertahanan di kemudian hari. Fate, they do find some happiness. Jay kemudian bertanya tentang teman Hayden bernama Alex. Diketahui dari percakapan panjang lebar bahwa Hayden saat itu mengambil sebuah pistol milik ayah Alex. Tak diketahui oleh Richard dan Linda bagaimana anaknya bisa mendapatkan senjata tersebut. Yang pasti diceritakan bahwa di hari H pembunuhan, Richard diberitahu oleh saudarinya dan merasa terpukul tak bisa melihat secara pasti kejadian karena pasukan polisi berbaju hitam sudah diterjunkan, menggeledah rumahnya juga. So sudden. And helicopters. Couldn't get near. Well, they searched the house. Linda mengakui sesaat setelah mengetahui rangkaian kejadian yang terjadi, ia begitu terpukul sekaligus tak menyangka anaknya menjadi seorang pembunuh. Sesaat setelah itu, keluarganya pun mengalami sanksi sosial yang begitu berat. Tidak ada gereja yang mau menerima penghormatan jasad anaknya. Tidak ada satupun orang yang mau membantu menguburkannya juga. Hah? Ternyata Hayden juga mati. Let's see bagaimana ceritanya ya. Jay menghela napas, beranjak dari kursinya, mengambil air mineral yang ada di meja dan meminumnya. Tentunya, air mineral begitu baik untuk meredam amarah yang tinggi, kan?
Bukannya amarah mereda, Jay malah kembali menyalahkan bimbingan psikologi Hayden yang salah. Sebagai bukti, ia malah bermain game Call of Duty yang jelas-jelas game tembak-tembakan, serta menemukan teman seperti Alex yang ayahnya punya senjata pistol. Jay menyimpulkan Hayden punya masalah psikologi yang serius seperti gangguan bipolar, skizofrenia, atau bahkan psikopat. Sure. Okay, but I'm doing fMRI, brain scans, where they say they can see Something must have happened. There was no abuse. Not just abuse. mania, ADHD, possible schizo. My son was Richard tak terima Hayden disebut sebagai psikopat. Ia sudah melakukan tes kepada Hayden dan hasilnya Hayden adalah orang yang berempati kepada sesamanya. Namun Jay masih kekeh dan mengatakan segala upaya Richard dengan memindahkan sekolah, program terapis, dan grup semuanya nihil hasilnya. Jay mulai menyalahkan Richard dan Linda yang dinilainya tak mampu mendeteksi gerak-geri anaknya sendiri dengan segala rencana gilanya. Sekali lagi, Richard membela diri bahwa semua yang diterangkan oleh Jay tak terlihat pada diri Hayden. Nah, mulai dari sini, adu mulut semakin keras, mulai dari saling tuduh hingga saling menyalahkan. Di sini karena bahasanya masih sama itu dan itu, maka aneh skip ya bacotannya. Ya daripada bosan kalian. Hingga di satu titik, melalui percakapan mereka, terkuak bahwa Hayden tidak melakukan pembunuhan terhadap satu orang saja, alias ia telah melakukan pembunuhan massal. What the fuck? 10 teman kelasnya menjadi korban Hayden yang menggunakan bom di kelas untuk membuat ledakan. Kemudian setelah ledakan terjadi, ia memberedet mereka dengan pistol yang dicuri dari ayah Alex. Beberapa korban tertembak di kepala dan perut, ada juga yang ditembak di lutut dan kaki. Pada catatan penyidikan, Evan saat itu yang telah tertembak sempat bergerak merangkak keluar kelas untuk menyelamatkan diri. Namun diketahui Hayden kembali ke kelas tersebut dan kembali menembakkan peluru ke Evan dan beberapa korban yang masih bertahan hingga tewas. Story that day. And I know Hayden back. Lantas yang bikin membagongkan adalah sesaat setelah melakukan penembakan massal, Hayden menembak kepalanya sendiri alias bunuh diri di perpustakaan sekolah. My son. And that's not feeling. Ada satu perkataan Richard yang begitu kena di hati guys. Ia berkata, dunia berduka 10, kami berduka 11. Artinya, semua orang berduka cita terhadap 10 korban. Tapi bagi Richard dan Linda, korbannya ada 11 orang termasuk anaknya sendiri. Tak ada seorang pun yang menganggap Hayden sebagai korban. Mourned 10. We mourned 11. Wah, begitu mewakili seluruh perasaan sepanjang film ini guys. Di satu saat, Richard juga sempat berpikir bahwa dunia akan baik-baik saja andaikan Hayden tak pernah dilahirkan. Maybe he should never have been born. Semua kecurigaan Jay dan Gil runtuh seketika setelah mendengar perkataan Richard yang begitu peduli akan kasus tersebut sampai hafal bagaimana kronologi kejadian pastinya secara detail dan lengkap. Artinya mereka menyadari Richard dan Linda merasakan rasa sakit yang sama. But you know, and please forgive me. Gil memanggil suaminya untuk duduk dekat dengannya. Sejenak ia berpikir dan menenangkan diri. Ia menceritakan kisah Evan yang begitu terkenang baginya. Lantas, Gil berkata bahwa siap untuk merelakan kepergian Evan dengan tenang dan memaafkan Richard dan Linda, bahkan memaafkan tindakan Hayden yang saat itu luput kesalahan. That's what his life meant. But I still miss him. I forgive you. I also forgive Hayden because I know. Itulah tujuannya pertemuan itu, untuk full terbebas dari rasa bersalah, rasa dendam, rasa sakit yang berkecamuk di hati, serta mendapatkan kedamaian dan move on demi hidup yang lebih baik. Jay setuju, sementara Richard dan Linda terlihat sedikit sumringah.
Jay kemudian mengajak Richard dan Linda mendekat. Mereka kemudian memanjatkan doa bersama. Maybe get a little, Keluar dari ruang diskusi bersama dengan Kendra, mereka saling berpamitan. Richard harus segera pergi karena ada kesibukan lain. Suasana yang tergambar masih terlihat canggung. Barangkali mereka semua masih khawatir. Emosi mereka masing-masing tiba-tiba melonjak kembali. Pada akhirnya Richard dan Linda melangkahkan kaki keluar ditemani oleh Kendra. Jay dan Gil masuk ke ruang pantry dan bertanya kepada Judy apakah mereka punya kardus untuk bungkus bunga pemberian Linda. Judy pun mencarikannya dan begitu tak beruntung kardus tersebut akan digunakan untuk tempat buku. Jay memakluminya. Tiba-tiba Linda kembali dari balik pintu pantry langsung menceritakan kenangan buruknya bersama Hayden. Oh, okay, Pak. Ia berterus terang bahwa sebenarnya merasakan ketakutan dari Hayden. Saat itu sang anak tersebut kuar-kuar ingin memukul Linda, ibunya sendiri, untuk menyuruhnya keluar dari kamar. I don't want to be happy. Get out before I beat the shit out of you. I swear. Linda menangis, melanjutkan cerita. Saat itu ia rasakan ketakutan terbesar dan segera mengunci pintu kamarnya. Nah, memang benar ada yang disembunyikan oleh Linda dan akhirnya diungkapkan di sini. Dan sepertinya Gil benar-benar ingin pulih karena ia memeluk Linda untuk menenangkannya alih-alih memarahinya. Linda kemudian pamit. Jay dan Gil mendengarkan paduan suara anak-anak yang membuat mereka menjadi tenang. what is that? Choir tomorrow. I forgot. Film pun selesai. Kesimpulannya, dua pasangan suami istri ini benar-benar sudah move on, pulih merelakan masa pahit, dan saling memaafkan. Pertemuan di gereja pun menghasilkan ketenangan dan kedamaian bagi mereka semua. Oke, itu dulu guys. Stay tune di sini. Terima kasih.